Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami sebentar lagi akan mendengar sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon Engkau hadir di sini di gereja maupun di rumah setiap peserta. Dan tolong pimpin arahkan berkati acara firman baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan. Biarlah seluruh pemberitaan firman terjadi dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah firman-Mu diperlengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar. Berikan keterbukaan, konsentrasi, terang, dan buat kami mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Dan biarlah semua kami bukan hanya menjadi pengerti, tetapi pelaku dan penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Dan dengan demikian Tuhan bisa lebih dipermuliakan. Kami sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan pekerjaannya dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang setan lakukan, pemberitaan dan penerimaan firman berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami sadar juga bahwa kebaktian ini dilakukan dengan Zoom, streaming, dan sebagainya. Kami mohon Kau menjaga ketenangan, cuaca, listrik, sinyal HP, Wi-Fi, dan streaming, Zoom, dan sebagainya. Baik di sini, di gereja, di rumah setiap peserta, dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada gangguan apapun, dan kami semua bisa berbakti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini eksposisi dari Lukas pasal 10 ayat 1-24, dan ini adalah session yang kedua. Dan saya memberikan topik kurangnya pekerja di ladang Tuhan. Saudara, kita tidak usah membaca 24 ayat, tetapi hanya ayat 1 dengan ayat 12 saja. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi pada kali yang lalu kita sudah membahas tentang pengutusan 70 murid. Dan ini berbeda dengan Lukas pasal 9 atau Matius pasal 10, di mana itu adalah pengutusan dari 12 murid. Nah, sekarang kita melanjutkan. Dalam pengutusan 70 murid ini ada kewajiban atau perintah yang Yesus berikan kepada mereka, dan ini banyak sekali. Jadi akan kita bahas satu persatu
Mungkin kadang-kadang kita membahas cuma satu ayat, kadang-kadang bisa membahas 2 atau 3 ayat, tetapi kita bahas satu persatu dalam angka Romawi kedua ini. Kewajiban atau perintah yang Yesus berikan kepada mereka. Dan ini mulai ayat 2 sampai dengan ayat 12. Sekarang kita baca poin pertama ya. Ayat 2 katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara Wilmington berkata demikian, seperti yang Yesus telah lakukan pada waktu ia memanggil 12 murid. Dalam Matius 9 ayat 37-38. Dan sedikitnya pada satu kejadian yang lain, Yohanes 4 ayat 35, demikian juga sekarang ia memberitahu murid-muridnya. Dalam kasus sekarang ini 70 atau 72 murid. Ini sudah kita bahas pada kali yang lalu ya. Bahwa panen atau tuaian banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Ia mendesak mereka untuk berdoa atau memohon kepada Tuhan dari tuaian atau panen. Untuk mendorong pekerja-pekerja ke dalam panen atau tuaiannya. Ini kita lihat ayat-ayat yang dia jadikan referensi ya. Matius 9, 36 sampai dengan 38. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan ya. Domba yang tidak bergembala itu menyedihkan hati Yesus. Membuat dia berbelas kasihan. Dan jangan pikir karena setiap gereja ada gembala sidang, maka itu berarti domba-domba ini punya gembala. Kalau gembala sidangnya itu palsu, maka mereka sama saja seperti domba yang tidak bergembala. Mungkin banyak juga kambing yang tidak bergembala, bukan domba. Dan kondisi seperti ini bukan main banyaknya pada saat sekarang. Ada banyak kota, bahkan kota yang besar, di mana kita tidak bisa mendapatkan gereja yang bagus, tidak bisa mendapatkan pengkhotbah yang bagus. Dan dalam kasus seperti ini, kebaktian online ini bisa berguna, sehingga saudara bisa memilih di dalam kebaktian-kebaktian online, gereja-gereja lain, dalam kota-kota lain, yang memang betul-betul membahas firman, yang betul-betul berguna untuk saudara dalam memberi makanan rohani bagi diri saudara sendiri. Dan saya lanjutkan sudah ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kata-kata yang bagian akhir ini mirip sekali atau mungkin sama dengan kata-kata dari ayat yang tadi kita baca dalam ayat 2 ya. Sekarang dalam Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi kelihatannya para murid ini mungkin mengatakan, masih 4 bulan lagi kok musim menuai. Sekarang belum waktunya kerja. Orang seringkali menunda pekerjaan. Tapi Yesus berkata, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang itu sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi bukan 4 bulan lagi, sekarang itu kamu mesti bekerja. Bukan ditunda-tunda. Seringkali kalau ada pekerjaan kita menunda-nunda, orang Kristen biasanya malas sekali dalam pelayanan, dan sangat jarang yang serius di dalam pelayanan. Dan biarlah saudara introspeksi dalam persoalan ini. Karena sebetulnya setiap orang Kristen yang sejati, itu harus punya pelayanan dan pelayanan yang serius. Karena mari kita bahas potong per potong ya. Poin A, ayat 2a. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kita potong lebih sedikit lagi ya. Potong lebih pendek-pendek. Poin pertama, tuaian memang banyak. Sekarang mari kita memperhatikan bagaimana Lenski menafsirkan bagian ini ya. Lenski ini orang pintar sebetulnya, tetapi tidak tahu tetap sepintar apapun kadang-kadang menafsirkan tidak karu-karuan sudah ya. Ini kata-kata dia. Pertama-tama ia menyatakan 2 fakta yang besar. Tuaian banyak.
pekerja-pekerja sedikit. Yesus tidak berkata ladangnya besar, yaitu untuk dibajak dan ditaburi benih. Pandangannya hanya memikirkan atau mempertimbangkan tuaian. Kita harus mempertahankan bagian ketiga dari perbandingan dan tidak menyimpang ke dalam tindakan menabur, mengusahakan, maksudnya mengusahakan tanah, dan menghasilkan tuaian. Tuaian itu telah dihasilkan. Yesus melihatnya. Tuaian adalah domba-domba yang dikenal oleh Tuhan, termasuk domba-domba lain, Yohanes 10 ayat yang ke-14. Tuhan mengenal mereka yang adalah miliknya, 2 Timotius 2 ayat 19. Dengan tuaian, Yesus memaksudkan semua mereka dalam siapa pekerjaan dari kasih karunia Allah berhasil. Jadi dia berkata yang dimaksud tuaian ini orang-orang Kristen, saudara ya. Dan tuaian ini adalah polos, banyak atau berlimpah-limpah. Jumlah dari mereka yang akan diselamatkan adalah besar. Seperti ladang gandum yang besar dan matang. Mereka berdiri di hadapan mata Yesus dan hanya perlu dikumpulkan ke dalam. Yang mengatakan tadi di sini Yohanes 10 ayat 14 ya. Ini pasti salah cetak. Saya cek bukunya juga Yohanes 10 ayat 14. Dan saya yakin itu salah cetak karena ayatnya tidak cocok sama sekali kalau Yohanes 10 ayat 14. Seharusnya Yohanes 10 ayat yang ke-16. Saudara, saya tidak setuju dengan penafsiran dari Lenski yang tidak masuk akal bagi saya ya. Bandingkan dengan penafsiran Leon Morris di bawah ini. Bahwa tuaian itu banyak, berarti bahwa di sana ada banyak pekerjaan untuk dilakukan. Jadi tuaian itu bukan hanya diartikan secara sempit menunjuk pada domba atau orang Kristen. Tapi tuaian ini, musim menuai itu banyak pekerjaan begitu ya. Memang mencakup pasti. Orang-orang Kristen ini kan perlu dilayani. Tercakup. Tapi apakah lalu orang Kristen KTP misalnya tidak tercakup? Lalu orang yang di luar gereja tidak tercakup? Itu pekerjaan di ladang Tuhan. Kita perlu menginjili mereka dan sebagainya. Dan itu juga banyak harus dilakukan semua. Jadi pekerjaan itu banyak. Memang mencakup orang-orang Kristen yang dilayani ini harus dilayani ini. Tapi mencakup juga hal-hal yang lain. Jadi tuaian atau panen banyak diartikan hanya sebagai pekerjaan yang banyak oleh Lenski dan tidak dihubungkan atau dikontraskan dengan membaca atau menabur dan sebagainya sebagaimana yang Lenski lakukan. Menurut saya malah banyak tuaian berarti banyak pekerjaan dan itu termasuk membaca, menabur dan sebagainya. Jadi penginjilan, pengajaran dan sebagainya itu semua termasuk di sana. Lalu kita melihat komentar dari Calvin tentang Matius 9 ayat yang ke-37. Dengan kiasan ini ia menunjukkan secara implisit bahwa banyak orang siap untuk menerima Injil. Nah jelas Calvin di sini tidak cocok dengan Lenski ya. Kalau Lenski cuma menuai, berarti orang Kristen saja ini menerima Injil ini kan belum Kristen. Sekalipun jumlah yang lebih besar belakangan menolak secara buruk. Dan dengan rasa tidak tahu terima kasih yang jahat. Menolak keselamatan yang ditawarkan kepada mereka. Tetapi jumlah orang-orang pilihan yang terbatas. Yang bercampur dengan orang-orang yang tidak percaya. Dibandingkan dengan suatu panen atau tuaian yang berlimpah-limpah. Karena Allah menilai suatu kelompok kecil dari umatnya sendiri dengan lebih tinggi daripada sisa dunia ini. Jadi sebetulnya semua tercakup kalau menurut dia. Ya. Lalu penasihat di bawah ini memberikan kata-kata yang menurut saya menarik. The Biblical Illustrator mengatakan demikian. Kematangan tuaian. Ya, Yesus bilang tadi tuaian sudah matang, sudah menguning dan sebagainya. Lalu dia berkata, di sana ada suatu kematangan dalam kasih karunia. Ini hal positif. Tapi dia melanjutkan, dan di sana ada suatu kematangan dalam dosa. Ini hal yang negatif. Sabit sedang mendatang kekasih. Dan karena itu periksalah engkau ada dalam keadaan kematangan yang mana. Saudara matang dalam kasih karunia, itu bagus sekali.
Tapi kalau saudara matang dalam dosa, maka itu siap ditebang kalau pohon dibuang ke dalam api. Jadi saudara dalam kematangan yang mana? Kalau matang dalam dosa, cepatlah bertobat sebelum saudara itu ditebang dan dibuang ke dalam api. Bandingkan dengan Yakobus 1 ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Upah dosa itu maut, bukan cuma mati jasmani, tetapi masuk ke neraka, kematian kedua. Tapi itu nunggu dosa matang, saudara ya. Saya kira Tuhan itu punya batas untuk setiap orang yang belum percaya. Kita melihat seperti Putin atau ya siapapun orang yang jahat, bunuh orang banyak sekali kok, sama Tuhan dibiarkan. Untuk orang seperti itu mungkin batasnya itu tinggi sekali. Dan biarpun jahatnya tidak karu-karuan, tapi Tuhan lihat ini belum pas batasnya. Kalau begitu pas batas, itu dosa itu sudah matang. Maka ia melahirkan maut, orangnya dibunuh oleh Tuhan dan dibuang neraka. Jadi saudara jangan terus pikir bahwa saudara belum percaya dan saudara toh berbuat dosa seenaknya sendiri, secara sadar, sengaja dan tegar tengkuk. Tidak apa-apa kok sampai sekarang aku kok ya tetap banyak berkat. Berkat mungkin datang dari setan. Tapi kalau saudara berdosa, satu saat tinggal cuma lambat atau cepat, dosa itu matang. Dan pada saat dosa itu matang, dia melahirkan maut. Dan pada saat itu, saudara sudah terlambat untuk bertobat. Mau percaya Kristus, cepatlah percaya sekarang. Jangan tunda-tunda. Saudara tidak tahu batas untuk saudara itu di mana. Siapa tahu tinggal kurang satu dosa saja. Dan satu dosa itu cepat sekali datangnya. Jadi jangan tunda-tunda dan jangan mempermainkan Tuhan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang kedua. Tetapi pekerja sedikit. Leon Morris berkata, bahwa pekerja-pekerja hanya sedikit. Berarti bahwa mereka tidak boleh menunda. Itu juga berarti bahwa mereka harus memandang kepada Tuhan dari tuaian. Untuk mengutus pekerja-pekerja ke dalam tuaiannya. Dan juga untuk kekuatan dan bimbingan bagi mereka sendiri. Sudah pekerja sedikit, yang sedikit itu atau malas atau nunda-nunda pekerjaan, ya nunda-nunda itu ya malas juga. Atau dikerjakan tetapi dikerjakan santai-santaian, atau dikerjakan dengan motivasi yang tidak karu-karuan. Saudara, pekerjaannya sedikit, tuaiannya banyak. Membuat pekerja yang sedikit ini harus serius, harus mati-matian. Motivasinya tidak ada lain untuk kemuliaan Tuhan. Dan bekerjalah dengan semaksimal mungkin. Memang semua pelayanan bisa dikerjakan asal-asalan kalau mau. Apakah itu khotbah, apalagi ngajar sekolah minggu, atau jadi chairman, atau apa saja. Bisa dilakukan asal-asalan. Tapi bisa dilakukan dengan serius. Dan orang mungkin ada yang tidak tahu, ada banyak yang tidak tahu. Tetapi saudara yang pasti tahu, ada di atas. Dan dia memperhatikan saudara melayani dengan sungguh-sungguh, serius, motivasinya bagaimana, semua itu terbuka di hadapan mata dia. Jadi saudara, kita memandang juga kepada Tuhan dari tuaian, supaya dia mengutus lebih banyak pekerja. Karena pekerja sedikit, pekerjaannya banyak. Jadi minta pekerja. Bukan minta pekerjaannya dikurangi. Tapi minta pekerjaannya ditambah. Untuk bisa menangani pekerjaan yang banyak itu. Dan juga minta kekuatan bagi setiap pekerja. Bimbingan bagi setiap pekerja. Baik yang akan datang maupun kita yang sekarang sudah melayani. Adam Clarke dalam tafsirannya tentang Matius 9 ayat 37 berkata demikian.
Jiwa-jiwa yang siap untuk menerima kebenaran sangat banyak. Tetapi pekerja-pekerja sedikit. Ada sangat banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam. Dan dari pemimpin-pemimpin rohani dan pemimpin-pemimpin rohani yang benar. Tetapi hanya sedikit yang bekerja. Yesus menginginkan pekerja-pekerja. Bukan orang dengan posisi sosial yang tinggi. Yang adalah atau pemalas-pemalas atau hamba-hamba dari kesenangan dan dosa. Dan nati consumere fruges dilahirkan untuk memakan atau menghabiskan hasil dari tanah. Dalam semua persoalan-persoalan duniawi, jika di sana ada prospek tentang keuntungan yang banyak, kebanyakan orang cukup mau untuk bekerja. Tetapi jika itu adalah untuk menyelamatkan jiwa mereka sendiri, atau jiwa orang-orang lain, alangkah malas, pasif atau segan, dan cerobohnya. Kalau cari duit ngotot ya. Tapi kalau untuk pelayanan, malas. Tidak dapat apa-apa. Pergilah ke gereja, melayani dan sebagainya. Untuk memberikan. Bukan untuk mendapatkan. Kalau sudah memang orang Kristen, saudara sudah mendapatkan. Penebusan dosa, keselamatan, dan sebagainya. Sudah mendapatkan, dan itu luar biasa besarnya, tidak terbatas. Karena sudah memberikan. Hanya memberikan tenaga, pikiran, dan waktu, dan sebagainya. Itu tidak ada apa-apanya. Masih cari keuntungan lagi. Keuntungan sudah dapat dulu, kalau sudah memang Kristen. Kalau sudah memang tidak Kristen, memang saudara tidak layak jadi pekerja kok. Tapi kalau sudah memang Kristen, saya sudah dapat lebih dulu, jauh lebih besar. Sekarang diminta hanya sedikit. Waktu, tenaga, pikiran saudara, bahkan jiwa saudara. Oh, sedikit kok jiwa, tetap sedikit. Karena kalau tidak menerima dulu, jiwa saudara itu bakal masuk neraka. Sekarang serahkan jiwa yang sudah selamat itu. Gunakan mati-matian untuk kemuliaan Tuhan. Saya lanjutkan. Sedangkan musuh mereka, setan atau iblis, berkeliling seperti seekor singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa ditelannya. Dan jika seorang jiwa yang ceroboh, dan khususnya seorang pelayan atau pendeta yang ceroboh, adalah mangsanya yang khusus. Jiwa yang ceroboh. Tidak pernah introspeksi, dan tidak pernah peduli keadaan kerohaniannya. Ini bisa orang Kristen biasa, bisa hamba Tuhan, dan itu dikatakan adalah mangsanya yang khusus. Hati-hati, saudara, setan itu tidak pernah kendor dalam bekerja. Dia rajinnya luar biasa di dalam bekerja. Kalau kita santai-santaian, kita adalah mangsanya yang khusus. Kalau saudara melihat film-film di TV, bagaimana singa cari mangsa, biasanya mangsanya ini yang ceroboh, ini yang cilaka. Harus selalu berhati-hati. Waspada, lihat kiri, lihat kanan, dan sebagainya. Apakah ada singa atau apapun. Sesuatu yang membahayakan untuk tidak berhati-hati. Padahal singa atau setan ini keliling kemana-mana, keluyuran terus, cari orang yang bisa dia terkam dan mangsa. Matthew Henry, mereka juga harus prihatin bahwa pekerja-pekerja sedikit. Guru-guru atau pengajar-pengajar Yahudi memang banyak. Tetapi mereka bukan pekerja-pekerja. Mereka tidak mengumpulkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Tetapi untuk kepentingan dan golongan mereka sendiri. Saudara perhatikan ya. Mereka memang itu motivasinya. Mereka kepingin orang ikut mereka. Follow me, bukan follow Christ. Ikutlah aku, bukan ikutlah Kristus. Sehingga pada waktu orang-orang ikut Kristus dan meninggalkan mereka, mereka jadi iri hati dan lalu akhirnya membunuh Yesus. Tentunya motivasi membunuhnya kan hanya itu. Kalau saudara adalah orang yang
bukan mengumpulkan jiwa-jiwa untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk kepentingan dan golongan mereka sendiri. Supaya gerejaku besar, supaya aliranku besar, supaya aku dapat banyak duit, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau motivasi tidak karu-karuan itu dipakai, kalau tidak berbeda dengan guru-guru atau pengajar-pengajar Yahudi yang memang banyak itu, mereka bukan pekerja-pekerja. Saya lanjutkan, perhatikan. Mereka adalah pelayan-pelayan yang baik, ingin supaya mereka yang adalah pelayan-pelayan yang baik, ingin supaya di sana ada lebih banyak pelayan-pelayan yang baik. Karena di sana ada pekerjaan itu lebih banyak pelayan. Saudara, pelayan yang baik itu kepingin lebih banyak pelayan-pelayan yang baik. Apakah itu kasusnya? Pendeta yang baik kepingin lebih banyak ada pendeta-pendeta yang lain yang baik. Pengkhotbah yang baik kepingin ada lebih banyak pengkhotbah yang baik. Dosen-dosen teologi yang baik kepingin ada lebih banyak dosen-dosen teologi yang baik. Tapi saudara, yang terjadi pada saat ini adalah pendeta-pendeta atau gereja-gereja itu banyak sekali yang menganggap pendeta-pendeta atau gereja-gereja lain sebagai saingan. Kalau sebagai saingan, mereka berharap itu tidak ada, saudara. Bukan mereka senang ada pendeta lain lebih baik, ada gereja lain lebih baik. Mereka tidak senang itu. Mereka kepingin itu dibuang. Supaya semua yang lain datang pada mereka. Kalau itu ada, wah, sebagian pindah ke sana. Jadi saingan. Saudara, kalau pendeta itu pendeta yang bagus, baik doktrinnya maupun cara dia menyampaikan dan sebagainya, apakah saudara menganggap dia sebagai saingan atau saudara menganggap dia sebagai rekan? Apakah saudara senang atau tidak senang dengan keadaan dia? Kalau saudara punya gereja, dan lalu tahu-tahu dekat gereja saudara berdiri gereja lain. Bagus. Kalau sesat lain cerita. Bagus. Ajarannya bagus. Semuanya bagus. Saudara tenang atau menganggap kurang ajar ini. Ini dari saingan. Nah, cuma aku pindah sana. Kalau memang saudara ingin melayani orang supaya orang itu ikut Tuhan. Apakah melalui gereja saudara sehingga dia ikut Tuhan? Atau melalui gereja itu, yang lain itu, lalu ikut Tuhan. Tidak ada bedanya, Pak. Kalau memang tujuan saudara supaya orang yang saudara layani ikut Tuhan. Tidak ada masalah jemaat dari gereja saya pindah ke gereja lain. Selama gereja lain itu bagus. Dan mereka tetap ikut Tuhan. Kalau mereka pindah gereja buruk, lalu tidak ikut Tuhan. Nah itu sebetulnya harus dicari dan dikembalikan. Tapi kalau mereka ikut gereja lain yang bagus, biarkan, jangan ada masalah sebetulnya. Duitnya ke sana, ya tidak apa-apa. Tetap untuk kemuliaan Tuhan kan. Jadi ini sebetulnya menguji saudara. Apakah saudara motivasinya memang untuk gereja, untuk diri sendiri, atau untuk Tuhan? Kalau gereja menganggap gereja lain sebagai saingan, itu sebetulnya bukan gereja, itu warung. Kalau warung berdiri, laris, lalu sebelahnya buka warung lain, pasti warungnya ngamuk. Ini nyaingi aku. Saudara buka warung atau buka gereja? Pikir baik-baik, saudara. Saya lanjutkan, William Erickson. Pekerja-pekerja, bukan pemalas-pemalas. Hendaklah setiap pelayan atau pendeta, penginjil, misionaris, dan sebagainya, memperhatikan. Dia butuh pekerja. Kita disuruh doa untuk minta lebih banyak pekerja. Bukan pemalas. Yang pemalas-pemalas ini kita mungkin masih doakan supaya dihabisi saja. Ini ngerusak, saudara. Tetap dibayar sama gereja. Tidak ngerjakan apa-apa. Hanya cari duit untuk diri sendiri. Pemalas. Persiapan khotbah tidak mau. Belajar bahasa Inggris tidak mau. Beli-beli buku tafsiran tidak mau. Belajar buku tafsiran, belajar buku doktrin tidak mau.
Khotbah disiapkan asal-asalan, dalam waktu setengah jam selesai nyiapkan khotbah. Kalau orang memang punya karunia ngomong, sekalipun persiapan 15 menit, dia bisa ngomong setengah jam atau 1 jam. Dan banyak orang tetap bisa senang. Ya tentu saja yang senang orang-orang yang bodoh. Kalau orangnya pintar, dia mestinya bisa melihat. Bedanya orang yang mempersiapkan khotbah dengan serius, dan orang yang mempersiapkan khotbah asal-asalan. Perlu saya perhatikan itu. Kalau yang kelihatannya bekerja-bekerja, tetapi sebetulnya merupakan pekerja-pekerja setan atau nabi palsu, kita bisa perhatikan dalam ayat ini nanti kita baca, atau pemalas-pemalas, jelas ada sangat banyak. Tapi pekerja-pekerja untuk Tuhan yang serius dan rajin itu sangat sedikit. Dan ini yang kita butuhkan. Mari kita baca ayat ini ya. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ini ancaman, saudara. Jangan main-main ya. Nyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Sebagai hamba-hamba Tuhan, padahal saudara hamba-hamba setan. Banyak yang seperti itu. Lebih banyak yang seperti itu daripada yang hamba-hamba Tuhan sejati. Menurut saya perbandingannya luar biasa besar. 10:1 mungkin lebih. 1 itu yang serius, 10 yang hamba-hamba setan yang menyamar ini. Jadi pendeta hanya karena profesi, jadi pendeta hanya demi duitnya, jadi pendeta hanya supaya terkenal, jadi pendeta hanya supaya dihormati orang, dan banyak alasan-alasan yang lain, saya tidak tahu apa saja. Tapi yang jelas mereka bukan kepingin pelayanan, bukan kepingin memberitakan Injil, mengajar dengan serius, dan sebagainya. Sekarang kata-kata Calvin, saudara. Saya telah menjelaskan teks ini dalam Matius 9. Tetapi adalah tepat untuk memasukkannya lagi di tempat ini. Karena itu berhubungan dengan tujuan yang berbeda. Untuk merangsang murid-muridnya dengan lebih kuat untuk melakukan pekerjaan mereka dengan rajin. Ia menyatakan bahwa tuaian berlimpah-limpah. Dan karena itu, jerih payah mereka tidak berbuah. Tetapi bahwa mereka akan mendapati secara berlimpah-limpah kesempatan-kesempatan dari pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas dan cara atau jalan dari kebergunaan. So, sebetulnya pelayanan itu banyak ya. Tinggal kita tuh mau nyari atau tidak. Sudah punya satu pelayanan, jangan merasa cukup. Cobalah cari pelayanan yang lain, apakah itu memungkinkan. Jadi saudara yang tidak punya pelayanan sama sekali, saudara, tidak ada orang Kristen yang diizinkan tidak melayani. Ingat ya, setiap orang Kristen itu kayak anggota-anggota tubuh. Apakah ada anggota tubuh yang tidak ada fungsinya? Kalau tidak ada fungsinya, sebenarnya Tuhan tidak ciptakan. Dia pasti tahu ada fungsinya. Dan fungsinya berbeda-beda. Bekerja sama. Baru menciptakan sesuatu yang bagus. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau makan, tapi tangan dan jari-jari ini tidak mau ikut bekerja sama. Kakinya kerja, melangkah ke tempat makanan. Lalu tubuhnya dan sebagainya duduk di kursi. Mulutnya mau mangap, giginya mau mengunyah. Tapi tangannya tidak mau ngambil makanan itu dan memasukkan ke dalam mulut. Orangnya tidak bisa makan. Kita melihat bahwa apa yang tubuh ini mau lakukan terhalang oleh anggota-anggota yang tidak mau bekerja. Semua yang tidak punya pelayan yang serius.
berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan dan mencoba pelayanan untuk bisa melakukan pelayanan dan sampai ketemu pelayanan yang betul-betul cocok yang sesuai dengan Tuhan, lakukan yang serius. Dan kalau bisa, cari lagi. Seandainya semua rajin seperti itu, gereja pasti jalan dengan baik. Mengapa gereja tidak bisa jalan dengan baik? Kita sendiri gereja ini kekurangan orang sama sekali, sangat-sangat, sehingga ini sekolah minggunya tutup lagi. Kekurangan guru sekolah minggu. Jadi mau bagaimana gerejanya berjalan dengan baik kalau orang-orangnya tidak mau pelayanan? Guru sekolah minggu itu mungkin pelayanan yang paling merepotkan. Karena biasanya jamnya sama dengan kebaktian. Ini kalau waktu kebaktian onsite belum ada pandemi dulu. Jadi gurunya ikut kebaktian anak, dia ngajar, dia tidak bisa ikut kebaktian dewasa. Maka sore dia masih datang lagi untuk dia sendiri kebaktian. Nah, ada guru yang ngajarnya sudah dianggap kebaktian. Lah, firmannya kan tidak cocok untuk dia. Kalau pengkhotbah bisa. Firmannya bisa cocok untuk diri saya sendiri. Tapi firman untuk anak, cuma sekedar dongengan dan sedikit penerapan, mungkin ada pengupasan ayat cuma sangat sedikit, itu tidak mencukupi diri saudara. Jadi sore mesti kebaktian lagi. Nah itu yang merepotkan, mesti datang ke gereja 2 kali, ya kalau rumahnya dekat, kalau rumah jauh. Tapi saudara, laki-laki yang dibutuhkan pekerja, bukan pemalas-pemalas seperti yang Hendriksen tadi katakan. Sekarang Leon Morris, saudara. Bahwa tuayan itu banyak, berarti bahwa di sana ada banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan untuk dilakukan. Bahwa pekerja-pekerja sedikit berarti bahwa mereka tidak boleh menunda. Itu juga berarti bahwa mereka harus memandang pada Tuhan dari tuayan untuk mengutus pekerja-pekerja ke dalam tuayannya, dan juga untuk kekuatan dan bimbingan bagi mereka sendiri. Saya kira di sini ini sudah dibacakan tadi, apa bisa double saya tidak ngerti. Ya, mungkin nanti perlu dibuang. Sekarang sudah kita masuk dalam potongan yang selanjutnya ya. Poin B, ayat 2b. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pertama, saudara, kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan pekerja-pekerja. Tadi dalam doa syafaat kita sudah berdoa untuk hal itu. Tapi setiap saudara dalam doa pribadi saudara, berdoalah juga untuk hal itu. Karena sekarang ini memang kasusnya saya melihat sangat-sangat sedikit pekerja yang serius, yang tidak serius itu yang banyak-banyaknya. The Bible Stater mengatakan demikian, merupakan kewajiban gereja untuk berdoa. Dan itu dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti-hentinya kepada Allah yang adalah Tuhan dari tuayan, untuk meningkatkan jumlah dari pekerja-pekerja yang setia dan untuk mengutus lebih banyak pekerja-pekerja ke dalam tuayannya. Berapa banyak saya berdoa untuk minta pekerja? Minta pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, dosen-dosen teologi yang lebih banyak. Waktu saya sekolah teologi saja, saudara ya. Jangan pikir karena sekolah di RTS, di luar negeri, dosen-dosennya hebat-hebat semua. Tidak. Yang sangat hebat, saya anggap cuma ada 3 orang. Lalu yang ya lumayan bagus lah ya. Itu ada lagi beberapa orang lagi, mungkin 2 atau 3 lagi. Yang kayak sampah, itu ada banyak. Pada waktu ikut kelasnya mereka, tidak dapat apa-apa belas. Ada dosen-dosen seperti itu.
Tapi dia lucunya jadi penulis buku dan terkenal. Saya enggak mau beli bukunya. Dan saya punya bukunya elektronik. Saya pikir cuma waktu dia ngajar, enggak ada isinya. Saya ikut pelajaran, saya masih ingat. Gospels and Acts. Injil, kita jadi membahas keempat Injil dan kisah Rasul jadi satu pelajaran. Dia yang ngajar. Dan saya tidak dapat berkat satu pun, belas, tidak ada. Satu pasal dibahas satu ayat. Itu pun tidak mendalam sama sekali, saya bisa bahas lebih mendalam dari dia. Lalu saya baca bukunya, saya pikir, oh orang ini mungkin waktunya curahkan untuk tulis buku. Sehingga ngajarnya asal-asalan. Yang penting buku ini bisa berikan dia duit banyak. Tapi ternyata saya baca bukunya. Sami mawon, bukunya tidak ada isinya. Saya tidak ngerti orang ini, Simon Kistemaker, menggantikan William Hendrickson pada waktu William Hendrickson mati. Itu kan tafsiran seluruh perjanjian baru maunya. Tapi William Hendrickson meninggal dunia. Dan dia yang dipilih untuk menggantikan. Saya tidak ngerti bagaimana itu siapapun yang memilih dia. Kok bisa memilih dia? Buruk bukan main. Seandainya saya punya bukunya tak buang. Itu sekolah teologi di luar. Bayangkan sekolah teologi di dalam. Jadi di luar negeri ada banyak pelajaran-pelajaran yang tidak dapat apa-apa. Sampah. Selesai, saya tidak gunakan bahkan kayak diktatnya atau apapun, buang saja. Tidak ada gunanya sama sekali. Yang di sini bagaimana? Lebih-lebih lagi, saudara. Dulu sekali saya lupa, mungkin 20 tahun yang lalu atau ya sekitar segitulah. Ada satu teman yang mau sekolah teologi dan saya bilang, sekolah teologi di luar lah. Dalam negeri kamu tidak dapat apa-apa, enggak. Dia tidak percaya, dia tetap masuk sekolah teologi dalam negeri. Hanya 1 semester, dan dia berhenti. Dan dia bilang pada saya, ya kamu benar. Enggak dapat apa-apa sama sekali. Karena saudara, pada umumnya dosen-dosen teologi yang dipakai oleh sekolah-sekolah teologi itu, ya pendeta-pendeta yang sudah kelihatan keluyuran di gereja-gereja itu, yang khotbahnya juga tidak ada isinya. Kalau di luar negeri itu biasanya spesialis tetap yang dipakai. Misalnya dosen sejarah itu mengajar semua sejarah. Dia betul-betul spesialis dalam urusan sejarah. Semua spesialis. Tapi tetap, biarpun spesialis, kalau dia tidak berkarunia, ya tetap tidak bisa. Tetap pelajarannya buruk. Tapi masih ya lebih lumayan kalau Indonesia gak spesialis apa-apa. Saya dulu pulang dari sekolah teologi dan maunya ngajar di satu sekolah teologi. Saya senangnya itu doktrin dan eksposisi. Dia nggak mau kasih itu, rektor dari sekolah teologi itu. Saya maunya disuruh ngajar sejarah. Sesuatu yang saya sangat tidak senang. Bisa sih, bisa saya ngajar sejarah. Tapi saya tidak senang. Kadang-kadang memang menyenangkan belajar sejarah, kadang-kadang. Tapi secara umum, itu bukan hal yang menjadi favorit bagi saya. Eksposisi, doktrin, bahas kesesatan, nah itu cocok untuk saya. Karena saya memang tukang debat, itu bisa dimasukkan dalam khotbah, dalam ajaran, dalam eksposisi, dalam doktrin itu penuh dengan khotbah, dalam ajaran sesat, gelap debat. Tapi kalau ngajar sejarah, yang diperdebatkan apanya? Jadi saudara, yang mau sekolah di dalam negeri itu naik kelas 12 kali.
harus belajar bahasa Inggris sekolah di luar negeri sebetulnya. Kalau memang niat jadi hamba Tuhan. Kan saya lanjutkan dengan kata-kata dari Leon Morris, doa untuk lebih banyak pekerjaan untuk Allah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada mereka yang bekerja bagi Dia. Kan mereka ini pekerja-pekerja. Yesus suruh mereka berdoa. Jadi emang orang Kristen biasa juga harus berdoa. Tapi pekerja-pekerja lebih mengerti sikonnya. Makin saudara serius pelayan, makin saudara melihat kurangnya pekerja. Makin saudara tidak ada pelayanan, makin saudara tidak tahu. Jadi kalau saudara pekerja, serius, saudara tahu, waduh, kurang sekali pelayanan. Pekerjaannya banyak sekali, pelayanan sedikit sekali. Pelayannya sedikit, pelayanannya banyak. Jadi makin saudara itu melayani, makin saudara ngerti, maka saudara dibebani keharusan untuk berdoa, minta bekerja. Adam Clark, mereka yang paling cocok untuk pekerjaan biasanya adalah yang paling enggan pada pekerjaan. Mungkin saudara merasa ini kayak kontradiksi gitu ya. Enggak juga sebetulnya. Dia paling enggan pada pekerjaan itu karena apa? Karena dia tahu pekerjaan itu berat. Itu enggak gampang. Itu enggak main-main. Maka dia merasa, aku enggak mampu aku. Tapi orang yang gampang tidak terjun ke dalam pekerjaan. Dia anggap pekerjaan itu pekerjaan apa. Jadi terjun saja seadanya pelantang kali semua. Jadi mereka yang seperti itu justru tidak cocok. Yang paling cocok untuk pekerjaan biasanya adalah yang paling enggan pada pekerjaan. Karena mereka menilai berat pekerjaan itu. Orang yang kepingin untuk menjadi seorang pengkhotbah, tahu sedikit tentang Allah, tentang sifat dasar manusia, atau tentang hatinya sendiri. Ini kalau dianya sendiri kepingin jadi pengkhotbah. Puji Tuhan, saya tidak pernah kepingin jadi pengkhotbah. Kalau tidak kena panggilan Tuhan, tidak akan jadi. Merupakan wilayah Allah untuk mendorong pengkhotbah seperti itu bekerja. Dan merupakan kewajiban kita untuk memohon kepadanya untuk melakukan itu. Seorang pelayan Kristus digambarkan sebagai seorang pekerja harian. Ia datang pada tuayan, bukan untuk menjadi tuan atasnya, bukan untuk hidup dari pekerjaan atau dari payah orang-orang lain, tetapi untuk bekerja dan untuk bekerja pada harinya. Sekalipun pekerjaan itu bisa sangat suka atau berbahaya, tetapi menggunakan satu ungkapan yang akrab. Di sana ada upah atau pahala yang baik pada saat panen selesai. Dan hari itu sekalipun panas, hanyalah suatu hari yang pendek. Betapa harus dengan sungguh-sungguhnya kawanan domba Kristus berdoa kepada gembala yang baik untuk mengutus kepada mereka pendeta-pendeta yang mengikuti hati Tuhan, yang akan memberi mereka makan dengan pengetahuan, dan yang akan menjadi cara penyebaran pengetahuan tentang kebenarannya dan rasa atau bau dari kasih karunia-Nya atas seluruh bumi. Minta pendeta-pendeta yang Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia yang memadai, dan kesungguhan belajar, kemauan belajar, motivasi yang bagus, dan sebagainya, itu yang sangat-sangat penting. Tidak ada gunanya pendeta banyak. Pendeta yang kerjanya cuma cari duit, pendeta yang tidak mau belajar, ini tidak ada gunanya sama sekali. Bukan cuma tidak ada gunanya, mereka merusak. Karena orang-orang yang datang kepada mereka tidak dibangun sama sekali. Bahkan boleh dikatakan diarahkan ke neraka. Jadi pendeta-pendeta yang seperti itu merusak, bukan cuma tidak berguna. Film Erickson lagi, perhatikan keseimbangan yang indah
Yang dipertahankan di sini antara kedaulatan ilahi dan tanggung jawab manusia adalah Allah. Ia sendiri saja, ia sendiri atau ia saja yang mampu untuk memperlengkapi manusia dengan kualitas-kualitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan misi, perintah misi. Adalah Allah yang mengutus, kadang-kadang hampir secara memaksa, mendorong keluar, karena tidak semua orang segera mau. Kalau dia memberikan ayat-ayatnya, nanti kita akan baca ya. Memperlengkapi, memampukan, mentahbiskan. Ini seharusnya di sini ada kolom tutup ya. Ini ada kolom bukanya, ada kolom tutupnya. Tetapi saya lihat dalam bukunya pun tidak ada. Ya sudah saya biarkan seperti itu. Di sisi lain, ini sama sekali tidak menyebabkan berlebihan doa dan usaha keras dari manusia. Ke-70 atau 72 murid itu harus berdoa supaya bisa memperkenan Allah untuk mengutus pekerja-pekerja. Tapi kalau Allahnya tidak mau ngutus, ya tidak mau ngutus. Kalau Allahnya tidak memilih orang itu, ya Allahnya tidak memilih orang itu. Ada orang tua yang janjikan anaknya kepada Tuhan untuk menjadi pendeta. Saya tidak merasa itu sebagai sesuatu yang baik. Kalau anak itu tidak dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, jangan dijanjikan untuk jadi hamba Tuhan. Yang minta dia janjikan itu siapa? Kalau anak itu memang dipanggil Tuhan, itu lain cerita. Orang yang tidak dipanggil Tuhan, jadi dorong ke arah pelayanan. Ini jadi nabi palsu. Pada waktu saya membahas nabi palsu tempoh hari, saya sudah menunjukkan. Salah satunya adalah orangnya tidak pernah dipanggil Tuhan. Tapi dia menjadi hamba Tuhan. Atas dorongan orang atau dorongan dia sendiri, tidak tahu. Pokoknya bukan panggilan Tuhan. Itu nabi palsu. Jadi saudara, Allahnya yang menentukan, memperlengkapi manusia dengan karunia, kualitas yang diperlukan, dan sebagainya. Dia juga yang mengutus. Kalau dia sedang mengutus, dia dorong, bahkan dia maksa. Tapi tetap di lain pihak, kita diharuskan untuk berdoa. Ya saudara, kita berdoa. Tuhannya yang mengutus nanti. Mari kita lihat ayat-ayat yang dia berikan sebagai referensi. Ini Musa pada waktu dipanggil Tuhan jadi pelayan, jadi hamba Tuhan, jadi nabi ya, jadi orang untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Keluaran 4 ayat 10-17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Mungkin maksudnya dia itu atau tidak fasih bicara, atau bicaranya gagap atau apapun. Tentu tetap dia bisa bicara. Ya, tapi kalau pengkhotbah lalu bicaranya gagap gitu. Lah ya repot juga. Ya mungkin dia seperti itu, saya tidak tahu, tapi pokoknya itu jadikan alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musanya masih ngotot ya. Tetapi Musa berkata, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Saudara, kalau Tuhan ngutus, jangan menolak. Musa diutus, satu kali ditolak, Tuhan jawab. Katanya dia tidak pasti bicara. Yang buat lidah siapa? Tuhan yang buat lidah. Tidak bisakah dia membuat fasih? Dan orang berkhotbah itu penting fasihnya atau penting kuasa Tuhan menyertai kata-katanya dia? Saudara tahu Jonathan Edwards? Jonathan Edwards itu mengkhotbah di Amerika, saya lupa abad ke-19 barangkali, saya tidak ingat persis. Dia kalau khotbah itu membaca, monoton sekali, sangat tidak enak mendengarnya.
tapi dia ahli di dalam menyusun kata-kata. Dan khotbahnya yang paling terkenal diberi judul Sinners in the Hands of an Angry God. Orang-orang berdosa dalam tangan Allah yang murka. Dan pada waktu khotbah itu dikhotbahkan. Dan khotbahnya dia tuh monoton sekali, baca saja begitu ya. Tapi sudah terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Orang-orang menangis. Ini gereja Presbyterian, saudara, bukan gereja Pentakosta yang biasa nangis. Nggak biasanya di sana seperti itu, tapi mereka betul-betul dilanda ketakutan yang luar biasa karena khotbah yang begitu mengerikan. Mereka nangis pegangan tiang-tiang dan sebagainya dan bertobat. Betul-betul bertobat. Saudara, apa butuh orang yang fasih bicara, yang ngomongnya meledak-ledak baru bisa bertobat? Kalau orang bicara meledak-ledak tapi tidak ada pengurapan dari Tuhan, juga khotbah itu tidak akan berguna. Tapi sebaliknya kalau orangnya cuma membaca tetapi betul-betul ada kuasa Tuhan menyertai dia, maka dia bisa berhasil. Jadi alasannya Musa ini sama sekali sebetulnya tidak cocok. Tapi dia tetap ngotot. Utuslah orang lain siapapun yang patut kau utus. Tuhannya marah dan dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara, Tuhan tidak mau ditolak ya. Kalau dia memang panggil orang, dia tidak mau ditolak. Musa tetap ngomong, dia tidak becus bicara, dikasih Harun lagi, dikasih tongkat ini lagi, dan sebagainya. Tapi pokoknya harus berangkat, tidak bisa tidak. Lalu contoh yang lain, saudara, adalah orang yang tidak terlalu populer namanya Obadja ini. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai Tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah kepada tuanmu. Tuannya si Obadja itu Raja Ahab ya. Elia ada. Tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah kuperbuat maka engkau tidak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Selama 3,5 tahun masa kekeringan itu, Elia dicari mati-matian gitu ya. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada Tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak aku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku, padahal hambamu ini sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok dan mengurus makanan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau berkata, pergilah, katakanlah kepada Tuanmu Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani. Sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Jadi orang ini bukan takut melakukan pelayanan itu merasa tidak mampu, tetapi dia takut Elianya lalu menghilang dan sebagainya. Sebetulnya rasa takut yang tidak beralasan, apa dia anggap nabi ini seorang pendusta atau bagaimana.
Atau alasan ini cuma dibuat-buat atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi pokoknya ada alasan, tapi tetap tidak ada penolakan yang direstui atau diterima. Elia tetap menyuruh dia melakukan. Sekarang Esther, saudara. Esther 4:8-17 ini untuk diri dari Esther sendiri. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi raja ini begitu diktator. Kalau orang menghadap tanpa dipanggil, maka hukumannya mati. Kecuali orang yang menghadap dan rajanya berkenan, dia mengulurkan tongkat emas, maka orangnya tidak dihukum mati. Tapi kalau tidak, orang itu menghadap tanpa dipanggil, hukuman mati. Nah, Esther disuruh menghadap untuk minta pembelaan terhadap bangsa Yahudi. Tapi dia berkata, aku 30 hari tidak dipanggil. Padahal dia jadi istri. Dia mungkin memikirkan rajanya sudah bosan sama dia. Kalau dia menghadap tanpa dipanggil, lalu tidak mengulurkan tongkat emas, dia mati. Itu alasannya untuk takut melakukan pelayanan itu. Lalu ayat 12. Ketika disampaikan orang perkataan Esther kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai tidak mau jawaban tidak. Karena saudara, pelayanan ini pelayanan yang urgent, mendesak, dan luar biasa penting. Orang Yahudi semuanya mau dibasmi oleh Haman itu. Jadi saudara, ini aktornya keberatan. Dia memaksa. Lalu ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Siang malam 3 hari tidak berarti 72 jam ya. Ini sama seperti kalau menghitung antara Yesus mati dan bangkit. Jadi cuma sebagian hari pertama, sebagian seluruh hari kedua, dan sebagian hari ketiga. Jadi kalau orang adakan puasa Esther, mereka puasa 72 jam. Itu mereka tidak ngerti cara orang dulu menghitung hari. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini pelayan Tuhan seharusnya punya pedoman seperti ini ya, moto seperti ini. Kalau harus mati dalam melakukan pelayanan, ya sudah biarlah mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Sekarang kita lihat Nabi Yeremia. Yeremia 1 ayat 4-8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Mirip-mirip dengan Musa ya. Tidak pandai bicara. Tapi ini alasannya karena dia masih muda.
Tetapi Musa berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan bahwa dalam keempat teks di atas ya, untuk setiap keberatan terhadap panggilan pelayanan, selalu ada jawaban. Dan dalam semua teks di atas, mereka akhirnya tunduk pada panggilan pelayanan itu. Bagaimana dengan sikap saudara terhadap panggilan pelayanan saudara? Atau menjadi seperti Yunus dulu, kepingin seperti itu. Disuruh ke Niniwe, dia naik kapal pergi ke tempat lain. Digempur badai, dilemparkan, ditelan ikan 3 hari. Apa mau seperti itu dulu? Wah, aku tidak ada panggilan. Saudara, ada tidak ada panggilan itu perlu digumulkan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku harus pelayanan apa? Berdoa tiap hari sampai dia menunjukkan. Dan boleh mencoba. Pelayanan sekolah minggu gimana? Pelayanan paduan suara gimana? Jadi chairman bagaimana? Tidak tahu apa saja. Sampai saudara yakin, oh ini pelayanan yang Tuhan mau. Lakukan itu terus. Sekarang Calvin lagi, karena itu berdoalah kepada Tuhan atau Tuhan dari tuayan. Karena tidak seorang pun dari dia sendiri akan menjadi seorang pelayan Injil yang turut atau sungguh-sungguh dan setia. Dan karena tak seorang pun melaksanakan dengan cara yang benar jabatan dari guru atau pengajar. Kecuali mereka yang Tuhan bangkitkan dan perlengkapi dengan karunia-karunia dari rohnya. Kapanpun kita menyadari kurangnya pendeta-pendeta, kita harus mengangkat mata kita kepadanya untuk menyediakan perbaikan. Di sana tidak pernah ada kebutuhan yang lebih besar untuk menaikkan doa ini. Daripada selama masa yang buruk yang menakutkan. Dari gereja yang sekarang kita lihat di mana-mana di sekeliling kita. Ini zamannya Calvin, saudara ya. Abad ke-17. Maaf, abad yang ke-16. Ya. Jadi, zamannya Calvin saja itu masa yang buruk yang menakutkan. Yang populer kan gereja Katolik. Protestannya baru muncul sedikit-sedikit dan ditindak, ditekan, dibunuh dan sebagainya. Jadi dia merasakan kebutuhan yang sangat-sangat besar. Tapi zaman itu dengan zaman sekarang, saya pikir zaman sekarang jauh lebih buruk lagi. Dan makin mendekati kedatangan Kristus yang kedua kalinya, makin lebih buruk lagi. Makin lama makin buruk, makin lama makin banyak nabi palsu. Zaman Calvin sudah banyak, tapi makin lama makin banyak. Sekarang poin yang kedua, tuayan itu adalah milik Allah. William Nixon berkata, pekerja-pekerja ini harus bekerja dalam tuayannya, yaitu tuayan Allah. Orang-orang yang kita usahakan untuk menangkan bagi Tuhan bukan milik kita. Untuk bisa kita perlakukan sehingga menyenangkan kita. Mereka adalah tuayannya. Ini harus selalu dicamkan atau diingat. Kalau sudah nginjil, sudah ngajar dan sebagainya, orang saja jadi domba dan domba yang bagus malah jadi pekerja. Nah, saudara pikir ini hasilku, milikku. Saudara perlakukan seenak saudara untuk menyenangkan diri saudara, untuk menguntungkan diri saudara. Perhatikan saudara, tuayan itu adalah milik Tuhan. Bukan milik pendeta ataupun milik gereja. Saya bandingkan dengan pendeta-pendeta atau gereja-gereja yang selalu memprotes pencurian domba. Padahal belum tentu orang curi domba dari dia.
Orang mungkin curi kambing. Tapi kalau saya curi domba pun saya tidak peduli kok. Kalau gereja itu buruk, saya terang-terang ngomong keluar dari gereja itu. Tidak harus pindah gerejaku, tapi pindahlah gereja lain yang bagus. Kamu tetap ada di gereja sesat, makan racun tiap hari, itu kebodohan. Keluarlah dari gereja itu dan masuk gereja yang bagus. Mau masuk gerejaku, silakan. Tapi gereja yang betul-betul mengajarkan Injil dan mengajarkan firman Tuhan pokoknya. Dan saya tidak takut orang mau katakan saya curi domba, curi kambing. Saya nggak ngurus, saudara. Saya lakukan itu bukan untuk menguntungkan diri saya melakukan itu demi orang itu dan demi Tuhan. Kalau saya menasihati seperti itu, saya sama sekali tidak demi saya, demi gereja saya, tidak. Demi orang itu. Saya tahu dia ada di gereja yang sesat, itu sama sekali tidak bagus. Baik untuk dia maupun untuk Tuhan. Harus pindah. Saya banyak kali, sangat banyak, dorong orang keluar dari gerejanya. Dan saya tidak takut. Yang punya gereja mau ngamuk, suruh ngamuk sama saya lah. Tak ajak gegeran sama saya. Nah, kamu ngajar tidak becus kok, tak maki-maki tambahan. Ngajaranmu tidak karu-karuan, Injil tidak ada, firman Tuhan ngawur. Seandainya kamu ngajar dengan baik, semua baik, aku tidak akan pernah suruh anggotamu keluar dari gerejamu dan masuk gereja lain atau masuk ke gerejaku. Tapi kalau kamu ngajar tidak karu-karuan atau tidak ngajar sama sekali, sudah pasti itu aku lakukan, tidak peduli kamu siapa. Jadi pendeta atau gereja yang protes curi domba. Pertama itu dombanya siapa? Kedua, kalau memang pindah gereja, kalau gereja itu bagus dan orang itu pindah tetap memuliakan Tuhan, lalu kenapa? Keberatan. Memuliakan Tuhan di tempat sana? Harus memuliakan Tuhan di tempatmu? Pokoknya memuliakan Tuhan di gereja manapun. Tidak masalah. Tapi kalau di gereja sesat, tidak bisa orang yang memuliakan Tuhan di sana. Maka suruh keluar dan pindahkan. Tidak peduli gerejanya protes, pendetanya protes, curi domba, babanolah. Aku mungkin sekali curi kambing, tak injili supaya jadi domba. Kamu tidak punya domba, kamu tidak pernah nginjil, bagaimana ada domba di tempatmu? Kalau yang ketiga, saudara, konsekuensi dari doa untuk meminta pekerja-pekerja, The Bible Exposition Commentary berkata demikian, alih-alih dari berdoa untuk suatu pekerjaan yang lebih mudah, mereka berdoa untuk lebih banyak pekerja-pekerja untuk bergabung dengan mereka. Ya, kan Tuhan banyak pekerja sedikit. Bukannya minta ini yang direndahkan, tapi ini yang diperbanyak. Dan kita pada saat ini perlu mendoakan doa yang sama. Oh, dalam kurung ini harap perhatikan bahwa adalah pekerja-pekerja. Bukan penonton-penonton yang berdoa untuk lebih banyak pekerja-pekerja. Terlalu banyak orang Kristen berdoa untuk seorang yang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang mereka sendiri tidak mau lakukannya. Pekerja berdoa untuk pekerja. Bukan penonton yang berdoa untuk pekerja. Ada orang banyak dalam gereja yang cuma senang nonton orang lain kerja. Dan dia kerjanya berdoa, Tuhan kasih pekerja, supaya aku bisa tidak usah bekerja, nonton saja. Saudara pernah tahu ikut suatu rapat ya? Apakah rapat majelis atau rapat pengurus atau rapat apa saja dalam kalangan komisi wanita, komisi pemuda, komisi remaja. Seringkali ada suatu tugas ya, lalu ditanya, siapa ya enaknya yang dipakai untuk menangani tugas ini. Lalu ada satu yang usulkan si A gitu ya. Nanti berbondong-bondong orang semua dalam rapat setuju si A. Dan mereka setuju
Bukan karena mereka anggap si A cocok untuk tugas itu. Tapi mereka setuju, pokoknya bukan aku. Gitulah. Si A sudah ditunjuk, berarti tugasnya kan nggak kena pergi aku. Ya sudah, setuju saja. Ini penonton-penonton yang tidak niat pelayanan. Pada waktu voting dalam hal seperti itu, ingat ya, selalu voting untuk kebaikan. Ini bukan politik, ini gereja. Kalau politik itu ceritanya lain. Voting demi kepentingan golongannya, gak peduli benar, gak peduli salah. Salah pun dia voting untuk yang salah, pokok menguntungkan golongannya. Tapi dalam gereja, kita menghormati kebenaran. Dan kita meninggikan kebenaran di atas segala-galanya. Jangan voting untuk sesuatu yang saudara tahu tidak benar. Kalau diusulkan si A untuk tugas itu, dan saudara melihat si A ini tidak cocok untuk tugas seperti ini, jangan setuju. Lu bagaimana nanti kena aku? Ya kalau memang kamu cocok untuk tugas itu, berarti itu kebenaran dan itu harus dihormati. Harus diterima. Kalau memang bisa. Kalau memang kamu tahu kamu tidak cocok, ditunjuk pun jangan mau. Bilang memang tidak cocok. Kalau memang tidak cocok deh. Ini kan yang nunjuk orang, bukan Tuhan seperti tadi. Kalau Tuhan yang nunjuk mesti cocok, nggak mungkin tidak cocok. Tapi kalau kita yang nunjuk orang, bisa memang tidak cocok. Dan tidak cocok ya tidak mau. Tapi kalau cocok harus mau. Tapi jangan setuju orang lain tunjuk. Karena saudara keping dari penonton, asal bukan aku. Itu kurang ajar. Sekarang udah BPK Illustrated lagi. Pada waktu seorang pendeta dan suatu jemaat atau gereja ya, menaikkan doa ini dan dengan khidmat masuk ke dalam semangatnya. Mereka memaksudkan bahwa pada waktu Allah membangkitkan orang-orang seperti itu, mereka akan menyediakan cara atau jalan untuk membawa mereka kepada orang-orang kafir. Dan menyupport mereka pada waktu mereka sampai di sana. Kelihatannya ini berdoa untuk minta misionaris kelihatannya kalau dari kalimatnya ya. Pada waktu orang-orang muda mengucapkan doa ini, mereka memaksudkan bahwa jika itu merupakan kehendak Allah, mereka sendiri siap untuk menjadi pekerja-pekerja. Kecuali yang berdoa minta pekerja. Kalau Allah ternyata tunjuk, ya aku minta kamu. Harus siap. Jangan berdoa untuk pekerja, tapi orang lain Tuhan, bukan aku. Ini enggak bisa doa seperti itu. Pada waktu orang tua Kristen menaikkan doa ini, mereka menyatakan kerelaan mereka bahwa anak-anak mereka harus pergi. Kalau ternyata Tuhan pilih anak-anak mereka harus pergi, ya sudah, relakan. Banyak orang tidak senang anaknya jadi pendeta. Ini zaman dulu. Zaman sekarang, mungkin banyak orang senang anaknya jadi pendeta. Karena ya teologi kemakmuran yang kurang ajar ini bikin masalah. Tapi ini bukan pendeta. Ini pendeta kemakmuran, ini pendeta apa? Pendeta sesat, ini nabi palsu. Kalau dulu, wah jadi pendeta tuh ibaratnya mengarahkan anak itu pada kemelaratan. Bahkan tidak mau. Apalagi jadi misionaris. Misionaris lalu diutus ke pedalaman Irian Jaya, gitu lah. Kalau dulu pedalaman Kalimantan, sekarang mungkin sudah tidak ada pedalaman, barangkali di sana saya tidak tahu masih ada atau tidak. Karena pohon ditebangi, hutan dihabisi semua, mestinya masih ada lah. Atau Afrika, atau mana? Saya tidak respect dengan orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri, teologi maksud saya. Lalu pelayanan di sana. Kalau luar negeri itu Afrika, oke. Tapi kalau luar negeri itu Amerika, Australia,
negara-negara yang sudah ya termasuk negara Kristen, banyak pendeta-pendeta Kristen, dan dia dari Indonesia yang minoritas Kristennya, tapi pelayanan di negara yang Kristennya mayoritas. Dia cuma pelayanan cari enak, saudara. Ini bukan hamba Tuhan. Hamba dirinya sendiri. Mesti bertobat. Saya dulu waktu sekolah teologi di Amerika, kalau saya mau pelayanan di sana, bisa. Enggak mau saya. Panggilan saya Indonesia. Dan harus balik ke Indonesia. Memang bagi saya saat itu, saya merasa hidup di sana lebih enak. Serba teratur dan sebagainya enak. Enggak jadi golongan minoritas juga. Balik Indonesia. Ngurus KTP sudah mesti nyogok. Segala macam enggak karu-karuan. Tapi tetap saya pikir panggilan saya di sana, di sini. Mau jadi apa? Menjadi terang di tempat yang sudah terang. Harusnya orang menjadi terang di tempat yang gelap. Kalau saudara mau jadi seorang hamba Tuhan di China, wah itu saya dukung. Tapi jangan jadi hamba Tuhan yang tunduk pemerintah. Ya. Atau di Taiwan atau Jepang. Biarpun di sana mungkin tidak ada penindasan terhadap Kristen, tetapi minoritas sekali. Cuma 1 atau 2% Kristennya di kedua negara itu. Kalau ke negara-negara seperti itu, sekalipun kehidupannya mungkin enak, tetapi pelayanannya berat. Karena sangat sedikit orang Kristennya, jadi golongan yang sangat minoritas. Tapi ke Amerika lalu tinggal di sana. Atau hamba Tuhan Indonesia pindah ke Australia. Itu saya suatu kali satu khotbah, saudara, di satu persekutuan saya ingat, satu gereja, persekutuan pemudanya, dan saya khotbah, dan saya ngomongkan hal ini. Tanpa saya tahu bahwa penginjil gereja itu yang hadir di persekutuan pemuda saat itu, sudah memutuskan untuk pindah ke Australia. Saya tidak tahu itu. Saya bisa ngomong hal itu. Saya yakin mukanya dia kayak orang ditabok ini. Tapi tetap tidak ada pertobatan, dia tetap indah. Apakah orang seperti ini hamba Tuhan? Saya tidak yakin sama sekali. Padahal hubungan saya dengan dia sebetulnya baik. Tapi saya melihat, wah, motivasi yang buruk untuk pelayanan. Cari enak. Melayani Tuhan itu bukan cari enak. Harus siap untuk pelayanannya. Apapun misionaris pun. Kalaupun diutus ke hutan belantara. Saya sebetulnya luar biasa salut. Tidak bisa lebih tinggi lagi kepada orang-orang Amerika misalnya. Yang mau jadi misionaris ke Indonesia, bahkan ke Papua, dan pelosok-pelosok yang tidak karu-karuan itu. Bayangkan, saudara, di sana itu kehidupan mereka itu begitu nyaman. Pakai AC, pakai apa, semua peralatan lengkap. Tahu-tahu pindah ke hutan belantara Indonesia, tidak ada perlengkapan, tidak ada apa-apa. Makanan pun kacau, AC tidak ada. Semua tidak ada. Dan kumpul dengan orang-orang yang primitif. Itu suatu pelayanan yang luar biasa berat. Tapi kalau itu memang panggilannya,
Dia harus mau, dan pada waktu dia mau, kita harus salut luar biasa dan mendukung. Jadi kalau gereja berdoa untuk misionaris, atau ada satu orang diutus, gereja harus mau membiayai sekolah teologianya, lalu semuanya yang berurusan dengan misionaris, bahkan pelayanan sebagai misionaris itu mendukung. Jadi bukan berdoa kok lalu ada orang mau urusan dewek. Nggak bisa, saudara. Harus gereja mendukung juga. Kan saya lanjutkan, poin keempat, saudara. Kalau pekerja itu sedikit, dan kita harus berdoa supaya Tuhan beri lebih banyak pekerja. Mengapa banyak pekerja yang Tuhan biarkan mati syahid? Dan dalam banyak kasus, dalam usia yang sangat muda. Stefanus misalnya. Itu gereja baru awal-awal gereja kan ya. Kisah Rasul pasal 6, pasal 7. Sangat butuh pekerja. Dan Stefanus melayani. Dan dia pelayan yang baik. Tuhan biarkan mati syahid. Ingat saudara ya, bahwa kematian syahid dari orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan itu sering justru menyebabkan pertobatan dari banyak orang. Jadi bukannya Tuhannya kecolongan, ada hambanya yang masih muda dan sangat hebat lalu mati syahid. Tidak. Dia jelas merencanakan itu. Untuk menyebabkan pertobatan banyak orang dan mengilhami banyak orang untuk juga mau bekerja dan mati bagi Tuhan. Kalau orang-orang Kristen abad-abad awal 1, 2, 3 sampai abad 4 awal itu tidak banyak yang mati syahid. Dan terus zaman reformasi dan sebagainya dibunuh oleh gereja Katolik banyak sekali. Dan sampai sekarang di negara-negara seperti China, Korea Utara, dan sebagainya, dan negara-negara seberang itu banyak yang disiksa, dibunuh karena agama, karena pelayanan, karena penginjilan. Ini sering menyebabkan pertobatan dari banyak orang dan mengilhami lebih banyak orang lagi untuk juga mau bekerja dan mati bagi Tuhan. Jadi kematian syahid itu bukannya sia-sia. Kalau sia-sia Tuhan tidak akan izinkan itu terjadi. Contohnya saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan, cuma tadi kita nyanyikan di dalam bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Dalam bahasa Indonesianya. Latar belakang dari lagu itu sesuatu latar belakang yang hebat ya. Itu penginjilan misionaris dikirim ke India di bagian daerah yang tidak senang orang asing dan juga masih kanibal. Nah, entah bagaimana ada satu keluarga yang bertobat terdiri dari laki, suami, istri, dan 2 anak. Dan kelihatannya dia juga menginjil dan sebagainya dalam suku mereka sampai marah. Kepala sukunya kumpulkan dan suruh keluarga ini menyangkal imannya. Kalau tidak, mereka semua akan dibunuh. Orang laki ini kebingungan. Kalau dalam versi yang Inggris dikatakan dia teringat lagu ini lalu dia menyanyikan lagu itu. Tapi versi Indonesianya mengatakan dia bukan menyanyikan, dia cuma mengatakan kata-kata dari lagu itu. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ya, jadi 3 kali I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, dan sebagainya. Bait 1 dia nyanyikan, pada waktu disuruh menyangkal, kalau tidak dibunuh. Waktu dia menyanyikan ini, kan jelas no turning back.
Nggak akan berbalik begitu ya. Anaknya dua-dua dibunuh. Dan diancam lagi, kamu tinggalkan imanmu atau istrimu tak bunuh. Dia menyanyikan bait kedua dari lagu itu. Do not go with me. Sekalipun sendirian, tidak ada orang bersama aku. Aku tetap ikut dia. No turning back. No turning back. Istrinya dibunuh. Dan dia diancam. Kamu tidak mau nyangkal, kamu tak bunuh habis sekarang keluargamu nanti. Lalu dia menyanyikan bait yang ketiga. Salib di depan, dunia di belakang. The cross before me, the world behind me, atau bagaimana bahasa Inggrisnya, saya tidak ingat persis kata-katanya. No turning back, no turning back. Dan dia dibunuh. Tapi saudara, lalu kematian mereka sekeluarga itu menimbulkan kesan yang mendalam di dalam ketua suku itu sendiri. Orang yang memerintahkan pembunuhan mereka. Tentunya pekerjaan Tuhan. Dia tidak bisa habis pikir bagaimana orang mau mati dibunuh untuk imannya. Kalau imannya itu tidak benar, bagaimana dia mau mati dibunuh untuk imannya sendiri? Dan akhirnya menyebabkan ketua suku itu sendiri percaya dan terima Kristus. Menyebabkan seluruh suku lalu bertobat. Atau sebagian besar dari suku itu bertobat. Dan percaya Kristus. Jadi kematian syahid dari orang ini menghasilkan buah yang luar biasa banyak. Kalau saudara mau lihat latar belakang lagu itu, nanti di makalah ini ada linknya, saudara bisa lihat. Lalu lirik lagu itu dalam bahasa Inggris ada linknya juga di sini. Jadi saya masukkan di dalam makalah, saudara bisa lihat sendiri. Ya, tinggal copy paste, masukkan Google, maka keluar, akan melihat lagu itu. Ya saudara, banyak seperti itu ya. Apakah itu kematian? Apakah itu cuma penderitaan masuk penjara? Tapi bukan masuk penjara yang konyol ya. Terus terang kalau saya anggap seperti kasusnya MKC itu masuk penjara yang konyol ya. Banyak orang masuk penjara yang konyol, menghina, tidak karu-karuan yang tidak ada perlunya. Ini masuk penjara secara tidak perlu, kayaknya dicari begitu, dan bukan tugas kita untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kalau saudara betul-betul nginjil dengan benar dan pakai masuk penjara, lah itu lain cerita. Mari kita lihat ayat ini, Filipi 1 ayat 12 dan 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, Paulus di dalam penjara waktu ini ya, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan, perhatikan, karena Kristus, bukan karena aku ngawur ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, kebanyakan orang Kristen telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata dengan tentang firman Allah dengan tidak takut. Justru Paulus dipenjara karena memberitakan Injil, lalu orang-orang itu diilhami hal itu, mereka malah juga makin berani menginjil. Biasanya terjadi sebaliknya kan ya. Ada orang dipenjarakan karena Injil, lalu orang-orang lain mengkerat, lalu tidak berani menginjil. Supaya jangan dia ikut masuk penjara. Tapi di sini tidak. Dan seharusnya tidak. Kalau orang masuk penjara, karena betul-betul melayani secara benar, karena imannya yang benar, karena penginjilan yang benar dia lakukan, maka jangan kita takut meneladani dia. Kalau masuk penjara karena ngawur, seperti yang saya bicarakan tadi, itu lain ceritanya. Saya tidak inginkan siapapun melakukan penginjilan ngawur, maki-maki agama lain dan sebagainya, lalu masuk penjara. Itu bukan masuk penjara karena memberitakan Injil.
Siapa yang suruh maki-maki Agamala? Kisah 8:1-4. Paulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Berarti kan waktu Stefanus mati dibunuh ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ada penganiayaannya. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus dan meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha untuk membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini ada penganiayaan yang luar biasa di Yerusalem. Tapi yang terjadi adalah mereka itu tersebar karena penganiayaan itu. Tapi mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Malah Injilnya malah tersebar. Sekarang kita lihat ayat ini yang dikatakan oleh Kristus ya. Aku berkata kepadamu, Yohanes 12 ayat 24-26. Sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Memang kita dikatakan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tapi itu sama sekali berbeda dengan mencintai nyawanya di sini ya. Ini mencintai nyawanya, lalu takut menginjil. Tidak mau dia mati. Yang mencintai nyawa dengan cara seperti itu negatif. Itu dia akan kehilangan nyawa. Tapi yang tidak mencintai nyawanya, rela mati demi Tuhan, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Itu yang positif. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, poin A. Saya bahas ayat ini ya, teks yang terakhir ini ya. Yohanes 12 ayat 24 ini sebetulnya menunjuk pada Kristus sendiri. Dia harus mati. Supaya bisa menghasilkan banyak buah, dalam arti orang yang diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus merupakan satu-satunya jalan melalui mana Yesus bisa menyelamatkan kita. Karena tanpa itu dia akan tetap sendirian saja dalam arti tidak berbuah. Ya, jadi dia akan mengatakan jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Ini betulnya bicarakan dia sendiri. Dia tidak mati, tidak ada buah. Tapi kalau aku mati, menghasilkan banyak buah. Ya, jadi untuk Kristus sebetulnya dia harus mati, tanpa itu tidak akan ada buah. Bapak komentari, bagi orang yang tidak memahami misteri pertumbuhan, pasti terlihat bahwa penggunaan yang paling aneh untuk sebutir benih adalah dengan menguburkannya di dalam tanah. Kematian adalah jalan yang paling tidak mungkin menuju kehidupan. Kelihatannya. Tapi pengalaman mengajar kita bahwa penghancuran atau kematian mutlak perlu untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Bapak komentari kadang, berulang kali Tuhan kita menyatakan dirinya sebagai hidup dan sumber kehidupan manusia. Tetapi di sini ia memberi suatu prinsip bahwa kuasa memberi hidupnya ini disyaratkan oleh kematiannya. Jadi saudara, ayat ini sebetulnya berlaku untuk Kristus sendiri. Tetapi poin B, dari Yohanes 12 ayat 25-26 terlihat bahwa ayat 24-nya ini juga bisa diberlakukan untuk orang Kristen. Dan Calvin memberikan komentar sebagai berikut. Karena itu, pada saat orang saling menderita oleh bermacam-macam penderitaan, pada saat mereka ditekan dengan keras oleh kesukaran-kesukaran dari sikon mereka, pada saat mereka menderita kelaparan atau ketelanjangan atau penyakit, pada saat mereka diserang oleh celaan, pada saat kelihatannya setiap saat mereka diliputi oleh kematian, biarlah mereka terus-menerus mengingat bahwa ini adalah suatu penaburan yang pada saatnya akan menghasilkan buah. Saudara, apakah saudara saat ini merasa jenuh dengan banyaknya, beratnya,
lamanya penderitaan yang saudara alami. Renungkan kata-kata Calvin di atas ini dan bersabarlah. Semua pernah mengalami kejenuhan. Tapi jangan tetap tinggal dalam kejenuhan itu. Anggaplah saat-saat ini sebagai saat menabur. Berat. Tapi pada saatnya pasti akan menghasilkan buah. Pulpit Commentary mengatakan demikian. Satu-satunya pengayaan. Saya tidak tahu kata ini benar apa enggak ya. Tapi saya tidak punya kata lain. Enrichment dalam bahasa Inggris. Kaya ya. Apa penjadian kaya atau tidak tahu apa. Ya, saya gunakan pengayaannya. Satu-satunya pengayaan yang sejati adalah melalui memberi. Pengayaan yang sejati. Memberi. Orang yang tidak pernah mau memberi, medit, pelit, sangkulat itu tidak pernah mengalami pengayaan yang sejati. Dia boleh jadi kaya nanti secara sekuler, tapi itu tidak sejati. Tapi saudara yang murah hati, dermawan dalam memberi dengan baik ya. Memberi untuk hal-hal yang baik, bukannya tidak karu-karuan. Maka saudara mendapatkan pengayaan yang sejati. Satu-satunya keuntungan yang sejati adalah melalui kerugian atau kehilangan. Satu-satunya kemenangan yang sejati adalah melalui penderitaan dan perendahan. Satu-satunya kehidupan yang sejati adalah melalui kematian. William Barclay, ia sedang berkata bahwa hanya oleh kematian datang kehidupan. Adalah oleh kematian dari para martirlah gereja bertumbuh. Dalam ungkapan yang terkenal, darah dari para martir adalah benih dari gereja. Tetapi hal itu menjadi bersifat lebih pribadi dari itu. Kadang-kadang hanya pada saat seseorang mengubur tujuan dan ambisi pribadinya, barulah ia mulai betul-betul berguna bagi Allah. Seperti yang saya saksikan, saya tidak pernah kepingin jadi pendeta. Saya dulu tujuannya jadi insinyur. Sekolahnya ITS Elektro, tapi Tuhan panggil dari sana, ya sudah saya tinggalkan. Dan itu yang membuat betul-betul berguna. Ada sesuatu yang menjadi tujuan saya seharusnya, saya buang demi panggilan Tuhan, dan membuat saya lebih berguna bagi Tuhan. Melalui kematian dari keinginan pribadi dan ambisi pribadi, seseorang menjadi seorang pelayan Allah. Kalau saudara masih punya ambisi pribadi, kepingin punya gereja yang besar, kepingin punya jemaat yang banyak, kepingin punya duit yang banyak, kepingin punya gereja yang megah, kepingin punya nama yang sangat terkenal. Kalau ini ambisi sifatnya pribadi, sifatnya egois, saudara tidak cocok jadi pelayan Allah. Semua itu harus dibikin mati, baru saudara menjadi seorang pelayan Allah. Pikirkan saudara, tujuan atau keinginan atau ambisi pribadi apa yang ada dalam diri saudara? Untuk jadi kaya, terkenal, berkedudukan tinggi, untuk dikagumi banyak orang, untuk jadi juara di kelas atau sekolah, untuk selalu jadi nomor satu dalam segala hal. Selama semua ini tidak dibunuh dan tidak dikuburkan, kita tidak bisa berbuah atau berguna bagi Tuhan. Sekarang poin yang kelima, orang yang berdoa minta pekerja pada saat dia mau mati syahid. The Biblical Illustrator mengatakan demikian. Suatu doa untuk lebih banyak pekerja. Leonard Kaiser, seorang sahabat dan murid dari Luther, setelah dikecam atau dijatuhi hukuman oleh uskup, kepalanya dicukur,
dan dipakaiani dengan suatu jubah pekerja, ditempatkan pada seekor kuda. Pada waktu para algojonya sedang mengutuk dan bersumpah, karena mereka tidak bisa menguraikan dari kekusutan tali dengan mana kaki tangannya harus diikat. Ia berkata kepada mereka dengan lembut, teman-teman terkasih, ikatan-ikatanmu tidak diperlukan. Tuhanku Kristus telah mengikat aku. Pada waktu ia dibawa mendekat tiang hukuman, Kaisar memandang kepada kumpulan orang banyak itu dan berseru, lihatlah tuaian itu. Oh Tuan atau guru, master dalam bahasa Inggrisnya, utuslah pekerja-pekerjamu. Dan lalu sambil naik ke panggung hukuman, ia berteriak, oh Yesus selamatkanlah aku. Ini adalah kata-kata yang terakhir. Lalu sekarang ini komentar dari Luther. Apakah aku ini? Seorang pengkhotbah dengan banyak kata-kata, kata Luther pada waktu ia menerima berita kematiannya, dalam perbandingan dengan pelaku firman yang agung dan besar ini. Lalu ya lihat orang-orang yang mati syahid itu, kalaupun dia bukan orang yang hebat dalam pengertian Alkitab, rasanya juga tidak hebat dalam pelayanan mungkin, tapi kata-kata yang agung pada waktu dia mati syahid, itu betul-betul sering membuat kita merasa diri tidak ada apa-apanya. Polycarp itu waktu mau mati syahid, dan dia mati syahid dengan dibakar ya. Dan disuruh menyangkal Kristus dan sebut Kaisar sebagai Lord atau Tuhan. Dia berkata 86 tahun aku melayani Tuhan dan Juru Selamatku dan sebagainya. Dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana bisa aku sekarang menyangkal dia? Saya ada tambahan kata-kata waktu api dinyalakan, tapi saya tidak ingat. Tetapi kata-katanya begitu luar biasa. Kalau orang ini dan juga banyak orang yang lain yang mati syahid, dan khususnya untuk orang ini mati syahid, dan pada saat itu dia berdoa untuk minta bekerja. Mestinya dia juga seorang pekerja, dia tahu dia mati syahid ini berkurang satu, dia minta pekerja. Satu ganti 100 atau satu ganti 1000 begitu. Pada saat mau mati syahid dia berdoa untuk bekerja. Bagaimana saudara? Ladang Tuhan ini luas. Pekerjaannya banyak, tuaian banyak. Tapi pekerja sangat sedikit. Berdoa untuk bekerja. Dan maulah jadi pekerja yang sungguh-sungguh, yang serius. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bisa boleh mendengar sebagian firman. Kami sekali lagi berdoa supaya Engkau mengutus lebih banyak pekerja yang memang Engkau perlengkapi dengan karunia-karunia yang baik, dan Engkau bentuk sehingga menjadi orang yang betul-betul punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, dengan kualitas yang rajin, yang sungguh-sungguh, sehingga betul-betul menjadi pelayan yang sangat berguna. Tolong utus lebih banyak pekerja-pekerja, bukan hanya pendeta, tetapi juga dosen-dosen teologi, juga guru-guru sekolah minggu, juga majelis atau pengurus gereja, juga pelayan-pelayan dalam bidang apapun, puji-pujian, kor,
Garment dan sebagainya untuk gereja kami maupun untuk gereja-gereja yang lain. Supaya Tuhan bisa lebih dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.